Kenapa sih keluarga Habib Bahar dilarang membesuk, dilarang menjenguk, dilarang menziarahi Habib Bahar? Nah, ini dia jawabannya, saudara. Polda Jabar membenarkan tidak mengizinkan keluarga Habibana Habib Bahar membesuk ke tahanan. Kata Kabid Humas Polda Jabar nih, Kombes Ibrahim Tompo mengatakan, larangan itu berlaku untuk semua tahanan, termasuk Habib Bahar. Nah, Pak Polisi ini mengatakan berdasar surat tersebut, semua tahanan termasuk Habib Bahar tidak boleh membesuk. Tidak hanya berlaku bagi saudara BS. Setidak-tidaknya telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP serta didukung dengan barang bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Aku terus terang bahwa penetapan beliau sebagai tersangka begitu cepat ya, cepat dan kilat prosesnya luar biasa. Mulai dari dia panggilan pertama sebagai saksi, kemudian diperiksa, dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka malam itu juga ya, dan kemudian dikeluarkan surat penangkapan. Jadi kita menangani kasus saudara BS ini berdasarkan hasil pelimpahan laporan polisi dari Polda Metro Jaya, di mana laporan tersebut dilaporkan oleh seseorang berinisial TNA ke Polda Metro Jaya. Nah, dari pelimpahan tersebut kita lakukan pengembangan untuk melaksanakan tindak lanjut dari pelimpahan kasus itu dengan memeriksa kurang lebih 52 saksi. Habib Bahar saat ini menyandung status tersangka kasus penyebaran hoaks yang muncul dalam satu ceramahnya di Bandung Raya. Nah, itu dari keterangan polisi katanya di Polda Jabar dibilangnya alasannya pandemi Covid. Dari keterangan yang lain dari kuasa hukum Habib Bahar dibilangnya itu instruksi dari atasan. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begini. Ya, itu tidak akan pernah benar, saudara. Karena itu adalah hukum yang bersumber dari manusia, hukum yang bersumber bukan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil dan Maha Sempurna. Soal kasus Habib Bahar, pakar hukum pidana harusnya jaksa menuntut bebas dan hakim membebaskan. Pakar hukum tata negara Refli Harun berbincang-bincang dengan pakar hukum pidana Dr. Muhammad Taufik S.A. MH Rabu 19 Januari 2022. Hal itu tertuang dalam tayangan video YouTube pada kanal Refli Harun Podcast. Dalam perbincangan itu, Refli menanyakan soal kasus Habib Bahar bin Smith yang mengkritik Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Pak Dudung yang dikritik, tapi yang lapor orang lain dengan kasus ujaran kebencian, kata Refli. Terkait hal itu, Muhammad Taufik mengatakan itu secara formal hukum acaranya salah. Harusnya jaksa menuntut bebas dan hakim membebaskan. Saya lebih sepakat dibawa ke pengadilan, tapi harus ketemu jaksa yang lurus dan hakim yang lurus, kata dosen Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini. Hal itu tentunya lanjut dia dengan berdasarkan surat edaran Kapolri dan hukum pidana. Kasus tersebut karena delik aduan, maka pelapor harus yang bersangkutan. Jadi nggak boleh itu kalau yang dirugikan Dudut, yang melaporkan orang lain itu nggak benar. Begitulah ujarnya. Kemudian Refli bertanya kemungkinan pelapor merubah dari kasus ujaran kebencian menjadi penyebaran berita bohong. Taufik menilai hal itu merupakan judicial corruption. Ia pun mengingatkan kasus yang menimpa Jero Sinaga terkait kasus Gayus Tambunan pada tahun 2012. Jadi negara itu pernah lebih baik, sekarang hukum negara ini hancur. Begitulah katanya. Sempat debat dengan Bahar bin Smith dan Rim 061 SK Brigjen Ahmad Fauzi dimutasi. Dan Rim 061 Surya Kanjana, Brigjen TNI Ahmad Fauzi, sosok perwira tinggi TNI AD yang mendatangi kediaman Habib Bahar bin Smith di Bogor beberapa waktu lalu dimutasi. Ahmad Fauzi kini menempati jabatan baru sebagai Dirjen Bangsa Squad. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat keputusan jabatan nomor 66/1/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI yang ditandatangani Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa pada Jumat 21 Januari 2022 malam. Adapun posisi dan Rim 061 Surya Kencana akan dijabat oleh Kolonel Inf Rudi Saladi yang sebelumnya menjabat sebagai Danrim 074 WRT Surakarta. Nama Brigjen TNI Ahmad Fauzi beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik. Perwira tinggi TNI AD ini mendatangi kediaman Habib Bahar bin Smith di Bogor, Jawa Barat. Ahmad Fauzi pun terlibat debat sengit dengan Habib Bahar disaksikan sejumlah orang dan viral di media sosial. Dari rekaman video yang beredar terlihat, perdebatan awalnya menyinggung terkait pemanggilan Habib Bahar ke Polda Jawa Barat. Ahmad Fauzi juga minta kepada Habib Bahar untuk memberikan ceramah yang baik kepada masyarakat.
Habib Bahar pun menimpalnya dengan meminta KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tak berbicara soal agama. Lalu siapakah Ahmad Fauzi, sosok perwira tinggi TNI yang mendatangi kediaman Habib Bahar? Dirangkum dari sejumlah sumber, Brigjen TNI Ahmad Fauzi lahir di Jember, Jawa Timur pada 25 November 1971. Ahmad Fauzi menjabat sebagai Danrim Surya Kencana sejak November 2020 silam, menggantikan pejabat lama Brigjen TNI Agus Subianto, yang saat itu dipromosikan menjadi Komandan Pas Pampres. Ahmad Fauzi mengenyam pendidikan di Akademi Militer 1995. Ahmad Fauzi berasal dari Satuan Infanteri Kopassus. Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya. Di antaranya Danyonban, Sat 81 Gultor Kopassus pada tahun 2012. Kemudian Dalsi Raider Pusdik, Pasus, Wa dan Grup C Pas Pampres, Wasups dan Pas Pampres, Aspers dan Pas Pampres 2019-2020. Sebelum menjabat sebagai Danrim 061 Garing Surya Kencana, Ahmad Fauzi menjabat Kepala Staf 172 Garing Praja Wirayakti. Dituntut bebas dan dibebaskan hakim. Pakar hukum pidana, hukum negara ini hancur. Kasus Bahar bin Smith atau Habib Bahar mendapat sorotan dari berbagai pihak. Saat ini Habib Bahar sudah ditahan di Polda Jabar. Kasus Habib Bahar juga menyita perhatian pakar hukum tata negara Refli Harun. Ia pun berbincang-bincang dengan pakar hukum pidana Dr. Muhammad Taufik, SHMH, terkait kasus tersebut pada Rabu 19 Januari 2022. Inti perbincangan adanya kasus Habib Bahar menyeratkan jika hukum di negara Indonesia saat ini sudah hancur. Pembicaraan kedua pakar tersebut tertuang dalam tayangan video YouTube pada kanal Refli Harun Podcast. Pada perbicaraan itu, Refli menanyakan soal kasus Habib Bahar bin Smith yang mengkritik Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Pak Dudung yang dikritik, tapi yang lapor orang lain dengan kasus ujaran kebencian, kata Refli. Terkait hal itu, Muhammad Taufik mengatakan itu secara formal hukum acaranya salah. Harusnya jaksa penuntut bebas dan hakim membebaskan. Saya lebih sepakat dibawa ke pengadilan, tapi harus ketemu jaksa yang lurus dan hakim yang lurus, tutur dosen Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini. Hal itu tentunya lanjut dia dengan berdasarkan surat edaran Kapolri dan hukum pidana. Kasus tersebut karena delik aduan maka pelapor harus yang bersangkutan. Jadi nggak boleh itu kalau yang dirugikan Dudun yang melaporkan orang lain itu nggak benar. Begitulah lanjutnya. Refli Harun pun kemudian bertanya kemungkinan pelapor merubah dari kasus ujaran kebencian menjadi penyebaran berita bohong. Menurut penilaian Taufik, hal itu merupakan judicial corruption. Ia pun mengingatkan kasus yang menimpa Ciru Sinaga terkait kasus Gayus Tambunan pada tahun 2012. Jadi negara itu pernah lebih baik, sekarang hukum negara ini hancur. Begitulah katanya. Seperti diketahui, Habib Bahar resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong saat berceramah di Bandung. Ia pun sudah ditahan di Polda Jabar. Beberapa waktu lalu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arif Rahman membenarkannya. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan dimaksud kepada BAS, penyidik melakukan satu penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Ujarnya di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin 3 Januari 2022. Arif menyampaikan penahanan ini dilakukan usai proses penyidikan dan pemeriksaan yang dijalani Habib Bahar sejak siang hari kemarin. Dari hasil pemeriksaan, Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Penahanan tentunya penyidik memiliki alasan subjektif dan objektif, ungkap Arif. Habib Bahar diperiksa berkaitan dengan laporan yang awalnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi bernomor B6354-12-2021 SPKTP-MJ 2021. Penceramah itu memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar untuk hadir menjalani pemeriksaan. Arif menuturkan bahwa penetapan tersangka ini sudah sesuai dengan dua alat bukti yang dikantongi penyidik. Atas penetapan tersangka ini, Habib Bahar pun langsung ditahan dan tak keluar dari Polda Jabar.